Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfi Septian. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program Java sederhana tentang sistem pemesanan makanan dan atau minuman di restoran. Nah, sebelumnya mari kita lihat tugas yang harus dikerjakan seperti apa. Pertama adalah input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori. Di sini kategorinya terbagi menjadi dua, makanan atau minuman. Lalu yang kedua adalah pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu. Contohnya nasi padang sama dengan 2. Yang ketiga adalah menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dan biaya layanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus, yaitu diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan di atas 100.000. Yang kedua, penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Dan yang keempat, program harus bisa mencetak struk pesanan. Ya. Oke. Saya sudah buat programnya. Saya sudah buat codingannya di dalam program NetBeans Java. Nah, saya akan mencoba menjelaskan arti dari instruksi-instruksi pada program di sini. Yang pertama adalah saya melakukan ini. Mengimport utility Java Scanner. Pada bagian ini, saya mengimport scanner dan dari paket Java. Untuk apa? Untuk digunakan menerima inputan dari user nantinya. Lalu, saya membuat Java class menu. Java class menu ini terdiri dari 3 variabel. Ya. Yang pertama adalah variabel nama, kedua variabel harga, ketiga variabel kategori. Nah, variabel nama dan kategori ini saya beri tipe data string, dan untuk harga tipe datanya integer. Kenapa integer? Karena ini nanti akan memuat angka. Kalau string memuat nama, teks, dan lain-lain. Variabel nama ini nanti akan digunakan untuk memasukkan nama pesanan. Dan harga nanti akan digunakan untuk menampilkan dan menyimpan harga makanan dan minuman. Lalu kategori nanti akan menyimpan kategori sebuah produk, ya, makanan atau minuman dalam kasus ini. Lalu selanjutnya adalah kelas menu. Saya coba. Nah, ini dia. Ini codingan untuk
menampilkan daftar menu. Di sini daftar menu makanan pertama, makanan kedua, makanan ketiga, ya. Lalu, nah ini dia. Ini untuk menghitung total, ya. Dengan daftar menu pilihan ke-1, harganya berapa dikali jumlahnya berapa. Nah ini coba kita lihat dulu. Nah, kita akan menerapkan yang namanya diskon. Diskonnya itu jika pelanggan melakukan pemesanan dan biayanya di atas 100.000, ya, subtotalnya di atas 100.000, maka kita akan berikan diskon sebesar 10%. Nah, lalu untuk promo, apa promonya? Promonya itu untuk minuman kategorinya, ya. Pertama, dia harus di atas 50.000 dan kategorinya harus minuman. Maka akan mendapatkan promo beli 2 gratis 1. Nah, kode ini adalah untuk mencetak struk pembayarannya. Oke. Nah, contohnya di sini, ya. Saya membuat daftar menu untuk makanannya itu ada nasi goreng seharga 25.000, ayam bakar seharga 30.000, mie goreng 20.000, dan sate ayam seharga 35.000. Untuk daftar menu minuman, di sini ada es teh seharga 10.000, es jeruk, ya, jus jeruk seharga 15.000, kopi hitam seharga 12.000, dan milkshake seharga 20.000. Oke, kita akan coba menjalankan program ini dengan mengklik tombol run. Nah, di sini kita berhasil menampilkan menu yang ada di restoran. Di sini dari 1 sampai 4 merupakan menu makanan dan 5 sampai 8 merupakan menu minuman. Nah, di sini tampil untuk pelanggan dapat menginput pesanannya, ya. Contohnya saya akan mencoba memesan ayam bakar. Ayam bakar itu nomor 2, jadi kita ketik pilih 2, lalu program akan menanyakan berapa jumlah yang ingin kita pesan. Untuk ayam bakar saya ingin pesan 5. Nah, struk pembayarannya berhasil tampil dengan rincian sebagai berikut. Menu yang dipesan ayam bakar, kategorinya makanan, harga per piece-nya 30.000 dan saya pesan 5. Jadi 30 kali 5 totalnya 150.000. 150.000 terkena pajak PPN 10% yaitu 15.000 dan biaya servis 20.000. Karena dia di atas 100.000, dia akan mendapat diskon 10%, ya. Untuk promo minuman tidak ada jelas karena saat ini saya tidak memesan minuman. Jadi total keseluruhan subtotal ditambah pajak 10%, ditambah biaya layanan, lalu dikurangin diskon 10%, pelanggan harus membayar sebesar 170.000. Nah, bagaimana dengan tadi kasus yang kedua? Jika
dia memesan minuman di atas 50.000. Kita coba jalankan ulang programnya. Saya akan mencoba membeli es teh ya. Es teh itu nomor 5. Harus di atas 50.000. Saya akan beli 6 es teh. Nah, ini dia. Muncul struk pembayaran dengan keterangan sebagai berikut. Menu yang dipilih adalah es teh, kategorinya minuman, harga per pieces 10.000, jumlah yang saya pesan 6, dan subtotalnya adalah 60.000. Karena 60.000 terkena pajak 10% jadi 66.000, ditambah biaya jadi 86.000. Nah, 86.000 dapat promo diskon sebesar 30.000. Jadi 86 dikurangi 30, hasilnya 56.000. Ya, jadi sejauh ini perhitungannya berhasil dan menunya juga tampil ya. Pelanggan bisa memesan, bisa memasukkan menu yang dia ingin beli dan bisa tahu berapa yang harus ia bayar. Sekian demonstrasi praktik pembuatan program sederhana ini dari saya. Terima kasih. Apabila ada kurang-kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.